Nah, pada pagi hari ini kita akan membahas hiasan bintang yang berupa misbah. Kita berangkat dari surat Al-Mulk ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad zayyanas sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa a'adadna lahum adzabas sa'ir. Ada 3 bagian yang bisa dijelaskan di dalam ayat ini. Yang pertama adalah zayyanas sama'ad dunya bimasabih. Jadi telah kami hiasi langit dunia bimasabih. Nah, ini akan kita bahas nanti bimasabih. Kemudian yang kedua dan yang ketiga ini enggak akan kita bahas, wa ajalnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan masabih itu ya, rujuman, melempar bagi setan-setan. Wa atadna lahum adzabas sa'ir, dan kemudian kami sediakan atas mereka azab pedih, begitu ya. Nah, ayat sebelumnya yang kita bahas itu adalah walaqad zayyanas sama'ad dunya bil kawakib ya. Jadi langit dunia itu dihiasi dengan kawakib. Nah, ini akan kita lihat ya, apa itu kawakib, kemudian apa itu masabih, dan apa itu an-najmu. Singkat cerita, bahwa di dalam Al-Quran ada 3 kata yang sering diartikan sebagai bintang. Ini akan kita lihat dulu bagaimana pendapat para mufasir terhadap masabih, terhadap rujuman. Ini surah Al-Mulk, surah ke-67 yang terdiri dari 30 ayat. Yang akan kita bahas adalah ayat ke-5. Jadi kita fokus ke sini. Ini surat Makkiyah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada kata langit. Kita pengen ngaji khusus bab langit. Ada 7 lapis langit, dan akan kita coba pahami ke-7 lapis langit itu. Ini langit, kalau dari analisis kita terdahulu, ini adalah langit ke-5 seharusnya ya. Itu, tapi langit ketiganya belum terlacak. Jadi as-sama'at dunya itu seringkali dipahami sebagai langit dekat, ya, langit dekat. Itu. Tetapi kalau kita lihat telaah yang terdahulu, langit paling dekat dengan kita itu adalah lapisan atau ruang di atas bumi pada ketinggian 450 meter. Karena sebelum itu ya, tidak berisi awan, hanya berisi udara. Itu tempat burung berterbangan, tempat burung hidup. Itu kalau kita merujuk ayat yang ada di dalam Al-Quran juga. Nah, baru kemudian di dalam surat Hud ayat 44, di situ langit diperintahkan untuk menghentikan turunnya hujan. Jadi artinya langit yang pertama itu adalah langit tempat awan yang memungkinkan hujan turun, sehingga kemudian diperintah oleh Allah agar berhenti
Ini ada pada peristiwa banjir besar di zaman Nabi Nuh, begitu. Jadi langit dunia di sini itu sebenarnya kalau kita kaitkan dengan pengertian tadi, sebenarnya adalah langit material, langit material. Jadi bukan langit yang gaib, gitu. Bukan langit yang gaib. Jadi seluruh langit, 7 lapis langit itu sebenarnya ada versi langit dunianya, langit materinya, juga ada versi langit gaibnya. Gitu. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada versi langit dunianya, ada versi langit gaibnya. Langit 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu bisa kita lihat. Dan tidak ada cacat di sana. Meskipun kita berkali-kali melihatnya, gitu. Tapi di beberapa hadis disebutkan di situ bahwa Rasulullah Mi'raj itu di langit 1 ketemu nabi terdahulu, langit kedua, 3 dan seterusnya, kan begitu. Nah, kita tidak suka kalau ketemunya itu di langit tempat hujan, begitu kan? Bayangan kita. Nah, tapi yang menarik adalah bahwa di langit-langit dunia itu kemudian ada babus sama, ada pintu langit. Nah, pintu langit itu yang kemudian menghubungkan dengan langit gaibnya. Ya. Nah, ini dari hasil telaah di ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Ya. Nah, jadi langit dunia saya mencoba memahami di sini bukan langit terdekat seperti yang dimaksud oleh para mufasir terdahulu. Ya, sebab kalau kemudian kita katakan langit itu terdekat, pertanyaannya kemudian yang mana langit terdekat itu? Nah, dalam pemahaman yang telah kita kaji beberapa kali ngaji, langit terdekat itu adalah ketinggian di atas 450 meter sampai 6.000. Di situ tempat berapa kemarin itu kita bahas berapa jenis awan itu, ya, sampai ketinggian 6.000 meter atau 6 kilo. Nah, sekarang langit dunia dihiasi dengan masobih. Ya, jadi kita akan fokus ke sini. Masobih itu jamak taksir dari al-misbah. Al-misbah. At-Tabari mengatakan al-misbah itu satu akar dengan subuh. Subuh sekarang ini, ya, kondisi yang kemudian keluar atau tampak cahaya diawali dengan fajar sodik. Nah, ini setelah sebelumnya ada fajar kadhib. Fajar kadhib itu fajar yang bohong, gitu ya. Jadi yang belum sebenarnya, begitu. Ya. Nah, itu At-Tabari, ya. Demikian juga dengan mufasir yang lain, ya, menyebutkan bahwa misbah itu siraj, ya, Al-Qurtubi. Demikian juga dengan Asy-Syaukani dalam Fathul Qadirnya, Asy-Siraj, pelita yang memungkinkan terang di dalam kegelapan, begitu, ya. Nah, ini masobih. Kemudian para mufasir juga menyinggung rujuman. Bintang digunakan sebagai pelempar setan, ya. Karena setannya sendiri adalah makhluk gaib, ini agak susah memang dipahami. Tapi yang menarik kemudian ada misalkan At-Tabari mengutip Qatadah 3 fungsi bintang. Yang pertama
sebagai petunjuk. Ya, petunjuk para pelaut atau orang-orang di daratan luas ketika malam hari kehilangan jejak harus bergerak kemana, maka orang-orang terdahulu itu menggunakan rasi bintang. Ya. Jadi dengan formasi bintang yang seperti itu, maka kemudian orang bisa tahu dia harus bergerak kemana. Orang akan tahu utara selatannya, begitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fungsinya adalah hiasan ini, sebagai hiasan. Ya. Jadi, ya kita harus sering memperhatikan langit supaya kemudian kelihatan keindahannya tentu. Ya. Dan yang ketiga adalah pelempar setan. Nah, tapi ada orang yang menolak penggunaan fungsi bintang sebagai hiasan, ya, karena bintang itu digunakan untuk melempar setan. Sehingga kalau digunakan untuk melempar setan, maka bintangnya pun akan hilang, ya, karena digunakan untuk melempar setan. Nah, maka Abu Ali kemudian menjelaskan bahwa ya, yang digunakan itu bukan bintangnya itu sendiri, tapi adalah bagian atau api dari bintangnya itu. Nah, ini penjelasan tentang rujuman lisyayatin, melempar bintang begitu. Ya. Nah, kembali kepada Al-Misbah. Ini tadi Al-Misbah keluar di dalam surah Al-Mulk, surah ke-67, ayat ke-5. Padahal bintang itu sendiri sudah dijadikan nama surat di dalam Al-Quran. Ya. An-Najm. Itu surat ke-53. Surah sebelum Al-Qamar, sebelum bulan, ya, sebelum bulan. Di ayat yang lain memang disebutkan 3 benda langit ini, ya. Asyam, Qamar, dan An-Nujum. Jadi yang menarik adalah matahari, bulan ditampilkan dalam bentuk mufradnya, karena memang matahari dan bulan itu cuma satu, ya. Tetapi bintang disampaikan dalam bentuk jamaknya. Wan nujum, bukan wan najmu. Karena memang yang kita lihat di malam hari, bintang-bintang itu jumlahnya sangat banyak. Ya, sedangkan bulan itu hanya satu, matahari juga hanya satu. Nah, itu. Pertanyaannya kemudian adalah, apa bedanya An-Najmu, Al-Misbah, dan Kaukabun? Itu. Karena ketiga kata ini diartikan sebagai bintang, ya. Jadi sekali lagi ada 3 kata bintang. Ya, An-Najmu dengan jamak taksirnya adalah An-Nujum. Kemudian yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Al-Misbah dengan jamaknya Masobih, ya, pelita. Nah, kemudian yang sudah kita bahas terdahulu adalah Kaukabun dengan jawabnya Kawakibun. Ini biasa diterjemahkan, ya, di dalam Quran terjemah kita itu sama, bintang, ya. Nah, tetapi seperti yang sudah kita bahas terdahulu, ya, jadi mal farqu bainahum, apa beda? Kalaupun ini benar bintang, maka kemudian apa perbedaan dari ketiga bintang ini? Yaitu Al-Kawakib, bintang-bintang, Al-Misbah, bintang-bintang juga, dan juga An-Nujum, gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, dari kajian kita terdahulu, Al-Kaukabu dengan jamak taksirnya Al-Kawakib itu sebenarnya merujuk pada planet, ya, planet. Bahkan di dalam buku-buku astronomi, ilmu falak, astronomi yang berbahasa Arab,
Ya, kawakib itu memang jelas planet-planet begitu. Tapi memang seperti Jupiter, Venus begitu ya, pantulan cahaya mataharinya ya sampai ke kita sehingga kemudian tampak seolah-olah seperti bintang. Ya, seperti halnya bulan. Cuma karena bulan itu jauh lebih dekat sehingga kelihatan besar ya dengan diameter setengah derajat begitu. Tapi kalau yang planet-planet ya atau bahkan bintangnya itu hanya berupa titik gitu. Nah, ini kawakib. Itu sebenarnya planet-planet ya. Nah, yang bermakna asli bintang itu adalah an-najmu dengan jamaknya an-nujum. Ya. Jadi bintang-bintang yang banyak di langit itu secara umum kita sebut sebagai bintang. Ya. Tapi kemudian apa yang dimaksud dengan al-misbah? Nah, al-misbah itu seperti halnya subuh tadi, pelita as-siraj itu adalah pelita yang dinyalakan sehingga tampak terang. Jadi ini lebih spesifik. Saya mengartikan ya, dalam konteks kalimat ayat yang dipilih itu lebih dekat kalau dimaknai sebagai bintang terang begitu. Tapi tentu kemudian pertanyaannya adalah apakah tidak semua bintang itu terang? Itu ya. Kalau kita mau membedakan itu. Nah, faktanya menurut para astronom memang demikian. Ya, ada bintang yang remang-remang begitu, tapi ada bintang yang berpendar terang itu ya bedanya. Nah ini masobih bimasobiha ya. Kenapa kok masobiha tidak masobihi? Ya ini berarti isim ghair munsharif ya. Kemudian tanda kasrohnya adalah fathah begitu ya. Nah itu tadi pengertiannya. Sekarang kita lihat ya ini dari perspektif astronominya ya begitu ya. Nah, gambar di sebelah kiri ya, ini yang kuning besar itu ya, itu ilustrasi sebagai ilustrasi dari bintang Alpha Centauri. Itu bintang terang. Tapi yang kecil ya, yang orange itu, yang kecil di antara itu Proxima Centauri. Bintang Proxima Centauri ya. Jadi ini tidak diskalakan. Nah, ini Al-Aqrabul Conturus ya. Itu. Jadi Centaurinya Al-Conturus dalam bahasa Arabnya ya. Ini Al-Aqrabu Proxima Centauri. Jadi sebenarnya bintang paling dekat dengan kita itu adalah Proxima Centauri. Tetapi Proxima Centauri ini redup ya, lemah. Itu lemah. Nah, sedangkan bintang paling dekat dan terang itu adalah Alpha Centauri ya, Alpha Conturus begitu. Nah, ini wilayah hiasan bintang berupa al-misbah ya. Nah, sedangkan di dekat matahari ya, di sini ada bumi. Nah, ini solar system, ini yang al-kawakib ya. Nih, jadi kalau ini misbah ke atas tentu ya, sampai berapa jaraknya nanti kita lihat lapisan berikutnya itu paling aman. Nah, di sini ini adalah kawakib di dalam sistem tata surya kita. Di situ ada 8 planet, 2 planet di dalam ya, Merkurius, Venus, kemudian 5 planet di luar dari Mars hingga Neptunus. Ya, itu. Tetapi Neptunus itu jaraknya hanya sekitar 4 jam perjalanan cahaya. Ya,
4 jam. 4 jam itu sekitar 4 miliar 335 juta kilometer. Nih Pak. Namun 4 jam, tapi jaraknya itu 4 miliar 335 juta kilometer. Ya, wis gak usah diimpikan untuk dicapai oleh pesawat apapun oleh manusia. Ya, karena teleskop James Webb yang diluncurkan 25 Desember yang lalu itu baru berjarak 1,5 juta kilometer. Nah, untuk membangun itu memerlukan waktu 26 tahun ya, supaya bisa dipastikan bahwa nggak ada cacat atau kerusakan pada teleskop itu, seperti yang terjadi pada teleskop sebelumnya yaitu Hubble. Teleskop sebelumnya itu kan mengalami pergeseran, ya, lensanya itu hanya meleset 1/50 ukuran rambut, tapi kemudian gambar yang dihasilkan itu buram. Ya, terpaksa Kongres di Amerika itu rapat, dihadiri oleh Presiden George W. Bush, nyoal proyek senilai $2 miliar nih, opo-opo gambarnya itu buram, begitu loh ya. Proyek senilai sekitar 30 triliun, gambarnya buram. Kongres Amerika kumpul, bertanya kepada para astronom NASA pada waktu itu. Astronomnya stres, karena 30 triliun itu nggak dikit. Ya, sudah bisa bangun pinggirannya IKN. Gitu. Nah, tapi karena jaraknya hanya 570 km dari bumi, itu masih bisa diperbaiki. Ya, meskipun sebelum perbaikan itu latihannya enggak karu-karuan. Ya, jadi ahli reparasinya itu harus latihan di tempat yang anti gravitasi, diputar sedemikian rupa begitu ya. Nah itu. Nah, ini yang terbaru itu jaraknya 1,5 juta, 4 kali jarak bumi bulan. Kalau rusak, wassalam. Ya, nggak mungkin kita kirim orang ke sana untuk memperbaiki. Nah itu. Ya. Itu baru 1,5 juta. Nah, Neptunus itu 4 miliar 335 juta kilometer. Kalau pesawat ya, sampai anak cucu kita mungkin ketiga keempat generasi belum bisa untuk ke sana. Nah ini. Nah, bintang paling dekat dengan kita tadi itu jaraknya berapa? Ya, nah, kalau kita lihat di lingkaran itu kan 4 tahun cahaya, ya, 4 tahun cahaya, begitu. Nah, ini jarak bintang-bintang, Pak Bu. Ini mengenali ya objek-objek di dekat kita, supaya karena objek-objek ini kan menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, ya, supaya minimum kita itu lebih banyak bertasbih kalau malam hari ya. Subhanallah, subhanallah, gitu ya. Nggak lewat begitu saja, noleh langit menang. Tidak melihat keindahannya, tidak melihat rahasia besarnya begitu. Nah, ini perkiraan para astronomnya, yang paling dekat sekali lagi adalah Proxima Centauri, ya, tapi itu redup. Nah, ini digambarkan yang sangat kecil begitu ya. Nah, 1 tahun cahaya Ibu Bapak itu artinya 365 seperempat, ya, karena dalam setahun itu kan 365 seperempat hari ya, begitu. Dalam satu hari itu 24 jam. Dalam 1 jam itu 60 menit. Dalam 1 menit itu 60 detik. Dalam 1 detik cahaya itu menempuh jarak 300.000 kilometer, begitu loh. Jadi 1 tahun cahaya ya ini dikalikan, dapatnya piro iki. Saya juga harus melihat kan. 1 tahun cahaya itu berarti 9 triliun gitu. 467 miliar 280 juta kilometer. Yes, ngomongnya itu hati-hati. Ya. Tuh, ben gak keliru iki. Ya. Jadi 9 triliun 467 miliar
280 juta kilometer. Nah, ini kita sebut aman, ya aman. Wes, gak akan kena OTT kalau angka-angka ini. Sopo yang mau nangkep. Nah, kalau 1 tahun cahaya itu setara dengan itu, maka 39 apa ini? 39 triliun 900 miliar kilometer itu setara dengan 4,21 tahun cahaya. Ya. Jadi Proxima Centauri itu 4,21 tahun cahaya, sedangkan Alpha Centauri itu sekitar 4 tahun, ya, 4,35 tahun cahaya. Itu 4,3 kan 1 tahun tadi kan 365 ya. Itu kan 365,25. Jadi kalau 4,35 tahun cahaya itu berapa hari? 4 tahun berapa hari? Itu kira-kira 4 tahun 128 hari. Nah, itu artinya apa? Ya, supaya angka-angka ini ada maknanya begitu. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 23 nggih. Sekarang tanggal 23. Kalau nanti malam ya kita itu kok keliru tanggalnya ya. Ini saya keliru nulis. 23 ya sekarang ya, masih 23. Iya, betul. 23 enggak apa, berarti kurangi sehari ya. Jadi kalau nanti malam kita itu melihat seperti sebentar lagi kan kita akan melihat matahari ya. Nanti malam tuh kita melihat Alpha Centauri. Sebenarnya itu yang kita lihat adalah Alpha Centauri tanggal 15 April 2018. Begitu loh Pak G. Karena apa? Karena jaraknya sangat jauh sehingga cahaya yang dipancarkan oleh Alpha Centauri itu butuh waktu nyampe ke kita 4 tahun 128 hari, kira-kira seperti itu. Makanya kalau nanti malam kita melihat merasa melihat Alpha Centauri, itu sesungguhnya yang kita lihat adalah Alpha Centauri 15 April tahun 2018. Gitu loh ya. Nah itu. Sedangkan cahaya Alpha Centauri yang dipancarkan nanti malam ya 23 Agustus 2022 ya akan kita lihat 30 Desember 2026. Gitu loh ya. Itu. Jadi ya gitu. Misalkan 23 Agustus 2021 ya, ketika masih puncak-puncaknya COVID tahun kemarin ya, ditandai misalkan oleh Alpha Centauri itu meledak ya, menghasilkan supernova begitu. Nah, kapan tahunya? Ya, tahunya 30 Desember 2025. Begitu loh. Jadi kalau ditanya sekarang, apakah Alpha Centauri ada atau tidak? Maka jawaban yang adil adalah wallahu a'lam. Begitu loh Bapak Ibu. Jadi bintang-bintang ini mengajarkan pada kita rendah hati, tawadhu. Gitu. Karena yang kita lihat itu sesungguhnya wallahu a'lam. Objeknya itu masih ada atau sudah musnah. Gitu loh. Ya. Nah, itu. Sekali lagi, untuk Alpha Centauri yang kita lihat nanti malam, ya, ingat, Alpha Centauri itu adalah bintang terang yang paling dekat. Nah, gitu. Itu butuh waktu 4 tahun 128 hari. Jadi yang lain-lainnya ya butuh waktu lebih lama dari itu. Gitu.
Jadi kalau nanti malam itu ditanya, apakah sekarang Alpha Centauri itu masih ada atau tidak? Jawabannya adalah wallahu a'lam. Ya, Pak. Kita nggak bisa mengatakan ada. Karena kalau ada malam nanti itu, ya, bahwa terbukti ada atau tidak, tahunnya itu adalah 30 Desember 2026. Begitu loh, nggih. Nggak bisa kita jawab sekarang. Begitu. Kenapa? Karena cahaya Alpha Centauri, ya, yang kemudian menyatakan Alpha Centauri ono itu butuh waktu 4 tahun 128 hari sampai ke kita, begitu. Nah itu, ya. Nah ini, ya, apa namanya? Dah, beberapa belas bintang yang paling dekat dengan kita, ya, itu. Itu Alpha Centauri, Proxima Centauri. Paling dekat sekali lagi adalah Proxima Centauri 4,21, tapi itu lemah, ya, lemah, begitu, ya. Sedangkan Alpha Centauri itu masuk kategori apa, terang, begitu ya. Nah ini beberapa bintang yang terang, ya. Tuh paling dekat tadi 4,35, 4,37. Kemudian berikutnya itu 8,6 tahun cahaya dan seterusnya. Jadi bintang-bintang itu jaraknya jauh sekali. Gitu. Jadi bintang-bintang yang ribuan kita lihat dengan mata telanjang itu bintang yang secara umum itu jaraknya adalah puluhan ratusan tahun, ya. Yang jaraknya hanya 4 tahun, 8 tahun, itu hanya beberapa ini. Yang lain-lainnya itu ratusan tahun, ribuan tahun, bahkan kemudian juga ratusan ribu jutaan tahun cahaya untuk sampai di kita, ya. Nah ini, tadi bintang yang menerang, kalau ini bintang yang paling dekat, ya, baik yang lemah maupun yang terang, gitu. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana orang mengetahui jarak bintang. Pada waktu yang lalu ketika kita membahas planet-planet, ya, kita menentukan jarak itu dengan radar, gitu ya, seperti menentukan kedalaman laut. Jadi dari sumbernya dipancarkan, kemudian kapan dia balik lagi, gitu ya. Itu bisa dengan gelombang bunyi, ya, kalau radar itu. Nah, bintang-bintang dekat, ya, yang nggak terlalu jauh itu dengan metode paralak. Jadi prinsipnya, ya, jarak bumi matahari itu sekitar 149.600.000 kilometer, ya. Kemudian dibulatkan dengan 150 juta. Sehingga, ya, jarak ujung ke ujung rata-ratanya bumi itu 300 juta kilometer, ya. Nah, cara menentukannya itu, Ibu Bapak, ya, ini ternyata minimum butuh waktu 6 bulan, ya. Jadi ilmu pengetahuan itu memang tidak mudah, ya, untuk mendapatkan, untuk merumuskan. Misalkan ini, untuk menentukan jarak bintang, itu minimum butuh waktu 6 bulan. Ya, di posisi yang saling, kutub yang saling berseberangan. Jadi misalkan, ya, ini yang di sebelah kanan. Ya, di sebelah kanan itu Januari, begitu ya. Tuh. Nah, bintangnya dilihat. Kemudian sudut betanya ditentukan. Ya. Itu. Nah, selanjutnya dari sudut beta itu, nah kemudian 6 bulan kemudian posisi bumi itu berada di titik yang berbeda 180 derajat. Kemudian lihat lagi bintangnya itu, ya. Jadi diarahkan ke sana, maka kemudian ini dibuat arah ke horizon, lalu
dibuat sudut berapa? Nah, maka kemudian kita dapat 2 sudut, ya, dapat 2 sudut. Nah, selisih 2 sudut itu adalah apa ini? Do dikurangi beta, ya, itu sudut yang atasnya itu. Ya. Nah, maka kemudian ini geometri. Udah saya lewatin aja ya geometrinya, itu ya. Nah, gitu, sehingga kemudian diperoleh D ini, ya. Ini. D. Jadi jarak matahari bintang, ya, jarak matahari bintang begitu. D itu, ya, tergantung pada sudut. Jadi tangennya karena sudutnya kecil begitu ya. Nah itu. Nah prakteknya begini. Nah ini ya. Nah ini, ya, dilihat. Nah gitu, oke. Jadi dibuat simulasi begitu. Maka kemudian kita dapatkan sudut gitu. Karena dapat sudut dan kita tahu jarak matahari bumi, ya, maka kita bisa menghitung D-nya itu, ya, menghitung D-nya. Atau cara melihatnya lagi, ya, itu dengan bintang-bintang yang amat sangat jauh, yang relatif tidak berubah kalau menggunakan metode paralak. Jadi itu dijadikan latar sebagai latar belakang yang relatif tetap. Nah, yang tetap-tetap itu nanti metodenya bukan lagi paralak ini, ya. Jadi misalkan ini ada bintang merah dan kemudian kita tentukan yang kuning, gitu ya. Maka menurut kita ini kan posisinya di bumi, ya. Ini gambar atas ini kan yang kuning yang mau kita tentukan, yang merah itu menjadi latarnya. Nah, maka setelah 6 bulan kemudian, begitu ya. Ini digambar. Ketika digambar, maka posisi relatifnya itu bisa berubah. Yang satu, yang sebelah kiri itu, ya, di sebelah kirinya, yang kuningnya itu di sebelah kanannya, sedangkan yang di kanan, yang bintang yang kita tentukan, yang kuning itu berada di sebelah kirinya, yang latar belakang, begitu. Ya, nah ini. Jadi itu butuh waktu 6 bulan. Jadi harus sabar, gitu loh ya. Jadi ilmuwan itu kudu sabar. Gak sabar, kita nggak bisa dapatkan data, ya, dan kemudian nggak bisa kita analisis. Nah ini ya ilustrasinya. Ini. Jadi posisi relatifnya bintang yang kita amati itu yang merah ini. Ya, itu. Nah jadi ini. Jadi sekali lagi perlu waktu 6 bulan. Ya, berat ternyata ya jadi ilmuwan itu. Makanya negara-negara berkembang ini, ya, yang ukuran kehormatan masyarakat itu masih belum pada sesuatu yang substantif, tetapi pada yang aksesoris, maka masih belum banyak orang yang kemudian tertarik menjadi ilmuwan. Karena status kemuliaannya itu nggak segera kelihatan. Gitu loh ya. Mending jadi bisnismen, jadi pedagang, bisnis untung besar, bangun rumah gede, udah langsung kelihatan. Nah, ya. Nah, itu wong tua golek mantu sing, nah begitu juga, gitu kan? Makanya kemudian ya sulit orang mau jadi ilmuwan karena nggak diharapkan oleh calon mertua, begitu kan? Itu. Lah butuh nyari data untuk posisi bintang aja minimum butuh waktu 6 bulan. Ya. Itu pun kalau pada 6 bulan kemudian nggak mendung terus menerus, ya mendung terus menerus, ya nunggu 1 tahun lagi, gitu loh. Ya, sama seperti kami, ya, Jumat yang lalu, Jumat kemarin, Jumat yang lalu itu kan ada santri kami jamaah di sini, nyampe sini 3:30 ya. Karena apa? Karena nanti maghribnya itu mau menentukan, mau observasi bulan purnama, Bapak, di Pantai Kenjeran. Ya, di tempat jembatan yang ada air mancur itu loh. Itu ada 427 santri pada waktu itu. Nah, kalau alhamdulillah pada waktu itu pada saat maghrib, ya, 20, karena setelah dihitung bulan itu akan muncul 23 menit setelah maghrib. Matahari terbenam 5:29, muncul 23 menit kemudian, jadi 5:52 sore.
alhamdulillah pada waktu itu ya muncul beneran itu sesuai dengan hitungan, sesuai dengan prediksi hitungan begitu ya. Meskipun hanya beberapa menit kemudian tertutup oleh awan. Sampai 2,5 jam kemudian baru bisa muncul lagi. Itu. Tapi kalau pada waktu itu misalkan awan tebal sampai 2-3 jam, artinya sampai santri pulang, gagal pengamatan. Ya. Dan untuk melihat itu 1 bulan yang akan datang. Gitu. Ya. Itu pun dengan catatan 1 bulan yang akan datang tidak mendung, tidak hujan. Kalau mendung dan hujan, ya bulan berikutnya Oktober. Tapi Oktober potensi hujan jauh lebih besar lagi. Makanya pengamatan itu hanya dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Nah ini, karena apa? Karena yang kita observasi itu alam, yang kita nggak bisa ikut ngotak-atik. Kalau yang lab-lab, yang lab buatan, bisa setiap saat kita setting. Tapi kalau kita setting anak-anak kurang kesan ininya ya. Jangan-jangan wis setting ini gitu kan. Tapi kalau bumi, matahari, bulan kan kita nggak ikut-ikut nyeting. Tapi kita bisa menghitung sehingga kemudian apa? Yang mau kita tanamkan itu adalah iya. Ternyata menungso iso. Apa mengetahui kapan bulan itu muncul, gitu loh ya. Srengenge itu muncul, ternyata bisa dihitung dengan akurat. Padahal kita nggak ikut ngotak-atik. Jadi pemahaman takdir loh, seperti dalam surat Yasin bahwa bulan matahari sudah ditakdirkan sedemikian rupa, akhirnya ini sampai ke sense, sampai ke feeling, sampai ke intuisi begitu. Ya. Kenapa? Karena menyaksikan, menghitung sendiri, kemudian menyaksikan konfirmasi di alamnya. Oh ternyata benar begitu. Ya. Nah ini, jadi manazil, ya, posisi apa, kemudian takdirnya matahari dan bulan, cara pemahaminya yang akan meresap, yaitu dengan cara menghitung dahulu konfirmasi di lapangan. Ya setelah ngaji teks demi teks versi tafsirnya, begitu, nggih. Nah ini, ya, jadi di latar bintang yang putih-putih yang jauh tadi itu. Ya bintang merahnya itu gini. Nah misalkan dekat, maka nanti dekat apa kalau jauh perpindahannya ternyata nggak banyak, ya itu. Nah ini kita lihat dulu ya, kita ulang. Nah ini yang relatif dekat. Nah pindahnya kan jauh nih, ya jauh. Nah sekarang yang jauh bintangnya, ini pindahnya nggak terlalu panjang, gitu loh ya. Nah ini perlu kesabaran ya mengamatinya itu. Ya, itu. Ini pekerjaan para astronom ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini Bu Mbak ilustrasi 1 tahunnya itu seperti ini. Ya. Posisinya itu. Jadi terserah mau dimulai pada bulan apa menentukannya itu. Ya, mau Januari, Juni, Februari, Juli dan seterusnya. Yang penting itu 6 bulan, harus 6 bulan ya, 6 bulan itu menentuk apa? Jadi selisihnya itu ditentukan pada waktu 6 bulan. Nah itulah hiasan bintang berupa misbah, masobih, bintang terang. Yang paling dekat itu adalah Alpha Centauri A maupun B, ya. Walaqad zayyana sama'at dunya bimasobih, ya. Itu ya, kemudian wa ajalnaha rujuman lisyayatin, kami jadikan bintang-bintang terang itu sebagai pelempar setan. Itu jamaah. Bahkan kemudian juga bagaimana cara astronom menentukannya ini untuk bintang-bintang yang masih relatif dekat, ya. Sedangkan bintang-bintang yang tetap tadi sebagai latar kan nggak mungkin ditentukan dengan cara paralak, ya, karena relatif tetap dalam 1 tahun itu, ya, itu ditentukan dengan cara yang lain. Insya Allah itu akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan ada manfaatnya, meneguhkan iman kita, menambah pengetahuan kita, karena memang dengan itulah Allah
mengangkat derajat kita. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma darajah.